Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Anwar Maulana dari jurusan Fisika UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 1917200024. Di sini saya akan menjelaskan seputar materi tentang jenis-jenis dan macam-macam air yang bisa digunakan untuk untuk berwudu ataupun mensucikan. Yang pertama ada air hujan, di mana air hujan ini merupakan air yang turun dari langit melalui malaikat Mikail untuk menyegarkan dan membasahi bumi. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi arsalar riyaha busran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, yang artinya dialah yang meniupkan angin pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Kemudian air hujan ini bisa kita gunakan sebagai untuk berwudu ataupun membersihkan diri kita, karena air hujan ini memiliki sifat suci serta mensucikan. Yang kedua ada air laut atau air asin, di mana dalam sebuah hadis dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga ada air sungai, di mana air sungai ini dianggap sama karakternya dengan mata air. Namun seiring berkembangnya zaman, air sungai ini banyak sudah tercemar. Walaupun air sungai bersifat tidak najis, tetapi air sungai yang sudah tercemar bisa membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Pada dasarnya, air sungai adalah air yang suci serta mensucikan. Yang keempat ada air sumur. Air sumur merupakan air yang suci karena air sumur terjaga dan muncul berasal dari tanah, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur Bud'ah?" Padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haid, dibuang ke dalamnya daging dan benda yang busuk. Rasulullah SAW pun menjawab, "Air itu suci dan tidak najis oleh sesuatu." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi. Yang kelima ada air telaga, di mana air telaga ini sifatnya suci juga mensucikan. Air telaga ini sama halnya dengan air danau yang dapat digunakan untuk berwudu dan membersihkan diri. Yang keenam ada air es ataupun air salju, di mana hanya saja air es dan air salju ini merupakan butiran air yang keras dan dingin seperti es. Air salju ini biasanya ada di bagian kutub utara ataupun Antartika yang sifatnya ialah suci dan mensucikan. Yang ketujuh ada air embun, di mana air ini merupakan yang ada pada daunan di pagi hari ataupun rerumputan. Air embun sendiri itu sifatnya ialah suci serta mensucikan sehingga dapat digunakan untuk berwudu. Kemudian ada beberapa pembagian air dalam ilmu fikih, di mana beberapa pembagian tersebut salah satunya ialah air mutlak, di mana air ini bersifat suci atau mensucikan, merupakan air yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci tanpa adanya ikatan yang tetap.
Yang kedua ada air musyamas, merupakan air yang dipanaskan oleh sinar matahari yang ditaruh dalam sebuah wadah yang terbuat dari logam, tidak berupa emas dan perak. Namun, air musyamas ini makruh hukumnya bila digunakan untuk berwudu, mandi, dan sebagainya. Namun, dibolehkan jika hanya untuk mencuci pakaian. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Mengapa air suci ini tidak mensucikan? Air suci tidak mensucikan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada air musta'mal dan air mutaghayyir. Di mana air musta'mal ini merupakan air yang telah digunakan untuk bersuci, sebagaimana air yang telah kita gunakan untuk berwudu. Sedangkan air mutaghayyir adalah air yang telah mengalami perubahan dan salah satu sifatnya telah tercampur dengan barang lainnya sehingga hilang kemutlakannya. Sehingga air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Seperti contohnya ialah air susu, air teh, ataupun air kopi dan lain sebagainya. Yang keempat ada air musta'mal, di mana air ini merupakan air yang sedikit namun sudah digunakan untuk bersuci, sehingga sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Apabila air yang sedang kita pakai untuk bersuci, lalu air yang sudah kita gunakan untuk bersuci tersebut jatuh pada suatu bejana yang tidak sampai 2 kula, maka air tersebut termasuk air musta'mal. Yang kelima ada air mutanajis, yang merupakan air yang terkena najis yang jumlahnya tidak sampai 2 kula. Namun, jika air tersebut melebihi 2 kula, maka air tersebut boleh digunakan selama rasa, bau, dan warnanya tidak berubah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis dan macam-macam air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Seperti tadi ada air hujan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengetahui dan mengenal apa saja sih air yang boleh digunakan untuk bersuci, terutama berwudu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.